Rea pun melajukan motornya pergi. 10 menit melaju, Rea kini berada di perempatan jalan dan ia menghentikan motornya saat melihat lampu merah. Di saat yang sama, sebuah motor berhenti tepat di samping kanannya. Rea tak sengaja menoleh ke arah kanan. Begitu juga dengan si pemotor di sebelah kanannya yang menengok ke arah Rea. Keduanya sama-sama kaget melihat warna motor mereka sama. Bahkan motor mereka sama-sama punya stiker Hello Kitty yang sangat mirip sampai kedua motor itu tak bisa dibedakan dengan sekali lihat. Rea malu sendiri tapi ia tetap tersenyum pada si pemilik motor di sebelahnya yang tak lain adalah Elijah. Elijah juga tersenyum tapi ia tak malu seperti Rea. Elijah malah tertawa kecil melihat motornya mirip dengan motor di sebelahnya. Ternyata kamu suka Hello Kitty juga. Iya. Rea terpaksa menjawab iya seolah ia suka. Padahal sebenarnya ia tidak suka. Sewaktu Rea kecil, Rea memang suka sekali dengan Hello Kitty sampai semua pakaiannya pun Hello Kitty, tapi setelah dewasa, ia sudah tidak suka lagi dengan Hello Kitty. Senang sekali ketemu sama orang yang kesukaannya sama sepertiku, ucap Elijah tanpa mengurangi senyumannya dan ia berkata jujur. Ia senang dan semangat bisa bertemu dengan Rea karena mengira bahwa Rea suka warna pink seperti dirinya. Lampu merah berubah hijau. Rea segera melajukan motornya karena sudah malu gara-gara dirinya terus ditatap oleh Elijah yang terus tersenyum kepadanya. Ternyata masih ada orang dewasa yang suka Hello Kitty. Dulu kenapa aku sampai tergila-gila sama Hello Kitty ya, sampai semua bajuku warna pink dan lebih banyak baju Hello Kitty. Rea kini sampai di depan perusahaan. Ia melajukan motornya masuk ke area kantor yang begitu luas dan langsung membawa motornya ke parkirkan. Ia memarkirkan motornya di parkiran motor di sana lalu berjalan masuk ke dalam kantor. Di dalam, terlihat ramai. Banyak pegawai yang terlihat berdiri di depan lift. Ada yang berlari masuk ke kantor dan ada juga yang berjalan cepat masuk ke kantor sembari melihat jam di pergelangan tangannya. Sedangkan Rea tampak santai menghampiri meja resepsionis dan ia menyapa sopan pada si pegawai lalu menunjukkan kartu magangnya pada pegawai itu. Sebentar ya. Saya hubungi Bu Mayang dulu. Baik, jawab Rea. Pegawai resepsionis itu pun menghubungi Bu Mayang, orang yang bertanggung jawab pada pegawai magang. Tak lama setelah Bu Mayang dihubungi, orang itu akhirnya muncul dari dalam lift. Bu Mayang yang berpenampilan elegan dengan rok pendek di atas lututnya dan kemeja coklatnya yang mengkilat, berjalan ke arah meja resepsionis. Andrea Marissa. Seru Bu Mayang memanggil Rea. Rea segera mengangkat tangannya. Saya Bu. Ayo ikut saya. Tanpa basa-basi, Bu Mayang mengajak Rea masuk. Mereka masuk ke salah satu lift yang tidak dipakai oleh para pegawai lainnya. Di dalam lift, Bu Mayang menoleh ke arah Rea. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap kartu magang Rea yang tergantung di depan perutnya. Lift terbuka. Mereka keluar dari lift dan Rea disuguhkan dengan pemandangan yang begitu ramai. Di depan sana banyak pegawai yang sedang duduk di meja kerjanya masing-masing dan meja kerja mereka berjejer rapi tapi saling berdempetan. Rea tiba-tiba menjadi gugup melihat banyaknya orang memenuhi ruangan itu sampai Rea sendiri tidak percaya diri. Novi. Seru Bu Mayang memanggil seorang pegawai perempuan yang terlihat sibuk di depan komputernya. Novi seketika berdiri kala mendengar namanya disebut. Matanya pun langsung tertuju ke arah Bu Mayang. Ya Bu Mayang. Kemari sebentar. Novi segera menghampiri Bu Mayang yang berdiri tak jauh dari meja kerjanya. Ia langsung membungkuk hormat di depan Bu Mayang. Ini Andrea Marissa.
Dia pegawai magang yang akan duduk di sebelahmu. Tolong kamu bimbing dia ya. Baik Bu. Bu Mayang beralih menatap Rea. Andrea. Ini Novi. Pegawai tetap di sini dan dia salah satu pegawai terbaik di departemen ini. Kamu belajarlah sama dia. Mejamu juga ada di samping mejanya. Baik Bu, jawab Rea dengan sopan. Bu Mayang tak mengatakan apapun lagi. Ia meninggalkan Rea dan Novi di sana. Setelah Bu Mayang masuk lift, Novi fokus pada Rea. Ia mengulurkan tangannya ke arah Rea untuk berjabat tangan dan Rea menerimanya. Novi, Andrea. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, kamu tanyakan padaku saja, karena mulai sekarang aku yang akan membimbingmu, ucap Novi sembari tersenyum. Terima kasih Mbak Novi. Panggil Kak Novi saja. Jangan Mbak. Aku tidak suka. Oh oke Kak Novi, jawab Rea serius. Novi kemudian makin mendekatkan dirinya ke Rea. Bahkan ia mendekatkan kepalanya ke telinga Rea. Ngomong-ngomong Andrea. Kamu keponakannya Tuan Prana juga. Bisiknya. Rea sedikit kaget. Kok tanya itu Kak Novi? Soalnya kamu datang sama Bu Mayang. Bu Mayang itu jarang banget kayak tadi. Anterin pegawai magang ke tempatnya. Lalu kamu masuk di saat lowongan sudah tutup. Maksudku, sekarang sudah tidak rekrut pegawai magang lagi. Lalu di sini ada dua keponakan Tuan Prana yang jadi karyawan. Satunya sudah jadi karyawan tetap dan satunya masih magang seperti kamu, bisik Novi. Saya bukan keponakannya. Saya orang biasa saja kok, jawab Rea sembari tersenyum. Oh begitu. Berarti pendidikanmu bagus. Nilaimu di kampus pasti bagus-bagus deh. Biasanya begitu. Rea hanya diam sembari tersenyum melihat Novi. Ngomong-ngomong Andre. Panggil Rea saja Kak Novi. Oke Rea. Kamu lihat wanita yang di sana, tunjuk Novi ke arah Estiana yang sedang duduk di pinggir meja. Estiana sedang sibuk bicara dengan dua temannya sampai tak menyadari Rea. Terlebih banyak orang di ruangan ini. Rea tidak terlalu kaget melihat Estiana karena sebelumnya sudah menebak bahwa Estiana pasti ada di perusahaan ini. Kamu harus hati-hati sama keponakannya Tuan Prana. Walau dia pegawai magang tapi kelakuannya sudah seperti bos. Dia sombong dan angkuh. Kalau bisa, kamu hindari dia, ucap Novi sembari melihat ke arah seseorang yang sedang ia bicarakan. Terima kasih peringatannya Kak Novi. Oke, duduklah di tempatmu. Akhirnya Rea duduk di kursi kerjanya. Novi juga kembali duduk di tempatnya. Di ruang CEO. Abi sedang memeriksa dokumennya sembari bicara dengan seseorang di telepon. Oke, terima kasih Mayang. Abi kembali meletakkan alat komunikasinya di tempatnya. Di saat itu, Halim masuk dan berjalan menghampiri Abi. Tuan, ada masalah. Abi mengangkat wajahnya melihat Halim. Masalah apa? Media sudah tahu kalau Anda sudah menikah dan berita Anda sudah menikah pun menjadi trending topik sekarang ini. Halim menyodorkan tablet ke Abi dan Abi meraihnya untuk melihat sendiri berita itu. Ia terkejut kala melihat berita pernikahannya menjadi trending topik nomor 1 hari ini. Walau berita pernikahan Anda diketahui media tapi media belum tahu kalau Nona Rea istri Anda. Mereka semua sedang mencari siapa wanita yang sudah menikah dengan Anda sampai banyak media menciptakan banyak spekulasi bahwa mungkin saja wanita itu adalah putri dari kalangan pebisnis. Ada juga yang bilang dia seorang artis. Abi meletakkan tablet itu di atas meja lalu menyandarkan tubuhnya di kursi kerjanya.
Aku tahu siapa yang menyebarkan berita ini. Dia ibuku. Tidak menunggu lama, Abi segera menghubungi sang ibu agar menarik kembali berita itu. Ia merasa bahwa berita pernikahannya tidak perlu disebarkan ke media. Bu, kenapa ibu harus beritahu media tentang pernikahan saya dengan Rea? Sekarang pernikahan saya sudah menjadi bahan berita yang terus dibahas oleh media. Ini tidak nyaman untuk Rea, Bu. Ibu hanya mengungkapkan pernikahanmu saja, Abi. Ibu belum mengungkapkan siapa istrimu. Jadi apanya yang tidak nyaman untuk Rea? Atau jangan-jangan pernikahan kalian hanya pernikahan palsu? Pernikahan saya dengan Rea bukan pernikahan palsu, Bu, bantah Abi. Kalau begitu, kamu tidak perlu protes dengan keputusan ibu. Lagi pula, ibu melakukan ini demi kebaikan kalian berdua. Ibu tidak mau kalau orang-orang masih menyodorkan putri mereka pada anak ibu. Kalau mereka tahu kamu sudah menikah, mereka pasti segan dan malu memperkenalkan putri mereka padamu. Nanti kalau Andrea sudah siap, ibu akan langsung umumkan pesta pernikahan kalian. Pesta pernikahan. Abi terkejut mendengar keinginan ibunya. Iya, pesta pernikahan. Seharusnya pesta pernikahan dilaksanakan, Abi. Kamu itu bukan orang yang tidak punya uang sampai tidak bisa mengadakan pesta pernikahan. Bahkan orang miskin saja berusaha keras agar bisa mengadakan pesta pernikahan. Sedangkan kita punya segalanya dan kita ini keluarga baik-baik. Semua orang menganggap keluarga Prana adalah keluarga terhormat dan kamu adalah kepala keluarga ini. Masa kepala keluarga Prana tidak mengadakan pesta pernikahan? Kamu tahu, ada banyak orang yang menghubungi ibu. Mereka bertanya, kenapa kamu tidak mengadakan pesta pernikahan? Ibu terpaksa menyalahkan Rea kalau Rea masih muda dan belum siap untuk muncul di publik. Oke, maaf. Saya sudah membuat ibu tidak senang. Saya tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Dan kalau ibu mau mengadakan pesta pernikahan saya, tidak masalah, tapi ibu harus bertanya dulu pada Rea. Akhirnya Abi mengalah pada ibunya. Kamu tidak perlu khawatirkan itu. Ibu akan bertanya pada Rea lebih dulu. Untuk sekarang, ibu hanya ingin semua orang tahu tentang pernikahanmu dan itu sudah terwujud. Masalah Rea, ibu akan menunggu sampai dia siap. Lalu cincin kawinmu. Tolong dipakai biar orang tidak menganggap kalau berita ini hanya berita palsu. Saya selalu pakai cincin kawin saya kok, Bu, ucap Abi. Tapi ibu lihat waktu ibu datang ke rumah kamu. Andrea tidak memakai cincin kawinnya. Tolong kamu beritahu dia supaya cincinnya dipakai terus. Jangan selalu dilepas apapun alasannya karena tidak baik jika orang yang sudah menikah selalu melepas cincin kawin. Pamalina. Oke, Bu. Sudah dulu. Kakakmu datang dan dia ingin bicara dengan ibu. Baik. Panggilan berakhir. Abi menghela nafas panjangnya di sana tapi ia juga merasa lega setelah bicara dengan ibunya. Di kediaman Prana, Julia baru saja melihat berita tentang pernikahan Abi hingga ia pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya mengenai berita itu. Julia langsung mendatangi sang ibu yang sedang bersantai di taman belakang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Julia datang menemui ibu karena berita tentang Abi. Julia sampai meninggalkan pekerjaannya hanya untuk memberitahu ibunya mengenai berita yang sedang beredar. Berita itu memang benar, Julia. Adik kamu sudah menikah. Semalam ibu bertemu dengan Abi dan istrinya. Jadi yang menyebarkan berita ini memang ibu. Sebelum datang menemui ibunya,
Julia menghubungi media untuk menanyakan siapa orang yang sudah menyebar berita pernikahan Abi dan pihak media memberitahu bahwa orang itu adalah Nyonya Diana hingga Julia datang bertanya langsung pada ibunya. Nyonya Diana sendiri sudah memberitahu pihak media bahwa mereka tidak perlu menyembunyikan tentang Nyonya Diana yang sudah membuat berita ini. Jika ada yang bertanya mereka harus mengatakan kebenarannya. Benar. Ibu yang membuat berita ini Julia. Kenapa ibu berbohong? Julia masih tidak percaya jika adiknya sudah menikah hingga ia tak peduli dengan ucapan ibunya tadi. Ibu tidak berbohong Julia. Adikmu memang sudah menikah. Bahkan ibu sendiri sudah melihat buku nikahnya. Kalau Abi memang sudah menikah lalu kenapa dia tidak memberitahu kita semua? Kenapa dia malah menyembunyikan pernikahannya Bu? Tanya Julia dengan kening mengerut melihat ibunya. Ia sendiri merasa heran dengan Abi yang menyembunyikan pernikahannya. Kamu duduk dulu. Ibu akan ceritakan supaya kamu mengerti. Julia mendengarkan ibunya. Ia pun duduk di samping ibunya lalu kembali menatap sang ibu dengan ekspresi serius. Nyonya Diana mulai bicara. Ia menjelaskan semua alasan Abi tidak mengungkapkan pernikahannya pada semua orang yaitu karena balas budi Abi pada almarhum Pak Damar. Oh, jadi ini karena balas budi pada ayah wanita itu. Salah satunya karena balas budi dan karena Abi sudah berjanji pada almarhum ayahnya Andrea kalau Abi akan menjaga putrinya. Alasan utamanya karena mereka juga saling mencintai Julia. Beberapa tahun lalu, Julia memang pernah mendengar nama Pak Damar. Dia salah satu rekan kerja terbaik di perusahaan. Dia seorang negosiator yang banyak membimbing Abi. Julia juga pernah bertemu dengan dia beberapa kali. Julia masih ingat jelas wajahnya yang memang ramah. Dia orang baik Bu. Julia juga ingat sama anak perempuannya yang masih berusia 8 tahun atau 9 tahun. Pokoknya seusia itulah. Karena ayahnya sering bertemu dengan kami. Makanya anak perempuannya sampai berteman dengan Elia. Elia bahkan masih menyimpan beberapa kenangannya pada anak itu. Nyonya Diana terkejut mendengar cerita Julia. Ia tidak menyangka bahwa Rea dan cucu perempuannya ternyata saling mengenal. Mendengar cerita itu membuat Nyonya Diana semangat untuk mendengarkan tentang ayah kandung Rea. Ibu sudah menyelidiki tentang Andrea, Julia. Jadi ibu tahu kalau Andrea punya orang tua angkat. Dan sekarang ibu penasaran, kenapa Pak Damar dulu menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Kalau masalah itu mungkin Abi tahu. Julia hanya tahu kalau Pak Damar dikhianati temannya sampai bisnisnya bangkrut. Apa kamu tahu nama mantan istrinya Pak Damar? Tanya Nyonya Diana penasaran. Kenapa ibu tanya itu? Ibu hanya penasaran saja Julia. Nyonya Diana tidak mengatakan apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Karena merasa belum yakin dengan sesuatu yang ia pikirkan tentang ibu kandung Rea. Saya tidak tahu Bu. Hanya sebatas itu saja. Kalau ibu mau tahu, tanya sama Abi saja. Dia paling mengenal Pak Damar dibanding saya. Lalu tentang mereka saling mencintai, Julia rasa tidak benar Bu. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Nyonya Diana. Karena ketimbang mengungkapkan hubungan mereka, mereka malah lebih memilih menyembunyikannya. Apa itu yang dinamakan saling mencintai? Kamu jangan suuzon pada adikmu dan adik iparmu. Mereka tidak mempublikasikannya karena memang belum siap nak. Julia tidak ingin membahas tentang pernikahan Abi lagi setelah mendengar ibunya malah membela mereka. Ya sudah. Saya tidak akan ikut campur masalah rumah tangga Abi. Saya cuma mau berdoa supaya pernikahannya langgeng. Kemudian Julia berdiri dari tempatnya. Saya kembali ke kantor dulu Bu. Assalamualaikum.
Nyonya Dayana hanya membalas salam dari anaknya lalu kembali memikirkan tentang orang tua Rea. Di perusahaan Prana. Sudah bisa Rea. Sudah Kak Novi. Ini aku lagi kerjakan, jawab Rea tanpa melihat Novi di sebelahnya. Ia hanya sibuk mengetik di komputernya. Kamu harus selesaikan sampai jam makan siang ya biar kamu bisa makan dan bisa pulang cepat. Baik Kak Novi. Rea tidak mempedulikan Novi lagi. Ia fokus dengan komputernya. Di saat Rea sibuk, Gio lewat di sebelah meja kerja Rea. Gio yang tidak tahu bahwa Rea bekerja di sini, terkejut melihat Rea. Ia kembali melangkah mundur sampai kini berdiri di samping meja kerja Rea. Rea temannya Laudia. Rea yang fokus dengan pekerjaannya menoleh ke arah Gio saat mendengar suara Gio menyebut namanya dan nama Laudia. Senyuman di wajahnya pun muncul melihat Gio. Hai Kak Gio, sapa Rea dengan ramah. Novi yang sedang sibuk di samping Rea ikut menoleh melihat Gio dan ia kaget melihat Gio yang ia kenal sebagai keponakan pemilik perusahaan ini bicara dengan Rea. Namun Novi hanya diam saja memperhatikan Gio. Astaga! Benar kamu Rea. Aku pikir, aku yang salah lihat. Kapan kamu masuk? Tanya Gio penasaran. Rea berdiri dari kursinya lalu menjawab Gio. Aku baru masuk hari ini sebagai pegawai magang. Saking banyaknya karyawan sampai aku tidak tahu kalau kamu kerja di sini. Bahkan kalau artis yang kerja di sini, aku mungkin tidak akan menyadarinya. Dan kalau aku tidak menoleh tadi, mungkin sampai berhari-hari aku tidak tahu kamu kerja di sini. Alhamdulillah aku dapat kesempatan kerja di sini Kak Gio, ucap Rea tanpa mengurangi senyumannya. Dari kejauhan terlihat Utari sedang memperhatikan Gio bicara dengan seorang karyawan dan itu membuat Utari tidak senang karena Gio bicara santai sambil tersenyum pada orang tersebut. Utari pun belum melihat jelas wajah Rea hingga ia melangkah maju untuk melihat orang yang sedang bicara dengan Gio. Begitu terkejutnya Utari saat ia melihat Rea. Matanya terbelalak. Kak Rea. Kenapa dia bisa masuk kerja di sini? Dan kenapa bisa langsung akrab dengan Gio?